Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Apa itu pengendaraan jauh? Pengendaraan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Oke, kita langsung saja mereview jurnal yang saya ambil. Di mana di sebelah kiri itu adalah jurnal yang akan kita review, dan di sebelah kanan itu adalah hasil jurnal yang sudah kita review. Oke, yang pertama itu perlu kita ketahui, untuk nge-review jurnal itu kita harus memerhatikan beberapa hal-hal penting yang akan kita review. Yang pertama itu judul jurnal, kemudian volume dan nomor jurnal, kemudian tahun diterbitkannya jurnal tersebut, kemudian peneliti, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Jurnal, judul jurnal. Judul jurnal yang saya ambil adalah analisa perubahan luas dan kerapatan mangrove melalui pengolahan citra langsa awan, di mana pada umumnya judul jurnal ini terdapat di bagian atas dan di bold tebal berwarna hitam. Oke, lanjut ke jurnal. Jurnal di sini adalah saya ambil dari jurnal Jarto. Ini biasanya jurnalnya tertulis di pojok atas sebelah kanan. Oke, yang ketiga itu volume dan nomor jurnal. Volume dan nomor jurnal dari jurnal ini adalah terdapat pada volume 8 nomor 2. Lanjut lagi, tahun diterbitkannya jurnal ini adalah pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Juli. Oke, peneliti pada jurnal ini terdapat 3 orang. Itu nama-namanya itu tepat berada di bawah dari judul jurnal. Yang pertama itu Nadia Vicky Nurcayani, yang kedua itu Listiana Mustafa, yang ketiga itu Putri Eva F. Oke, lanjut. Reviewernya adalah saya sendiri, Ramut Dini Romantau, di mana tanggal saya nge-review jurnal ini pada tanggal 10 April 2020. Oke, langsung ke latar belakang. Latar belakangnya ini pada umumnya terdapat di bab 1 pendahuluan. Oke, latar belakang dilakukannya penelitian adalah mangrove adalah tumbuhan yang habitat hidupnya berada di daerah pesisir yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, yang memiliki nilai ekonomis, ekologis, dan sosial yang tinggi. Mangrove berfungsi sebagai tempat ikan, udang, kerang, dan jenis biota lainnya. Selain itu, hutan mangrove juga berfungsi untuk menjaga stabilitas garis, melindungi dan tebing sungai, memfilter dan meremediasi limbah, serta untuk menahan banjir dan gelombang. Secara ekonomis, fungsi hutan mangrove merupakan sumber energi, daerah pengembangan perikanan dan pertanian, penghasil bahan bangunan, bahan tekstil, dan produk bernilai ekonomi lainnya. Hutan mangrove juga memiliki manfaat sosial bagi tempat berinteraksi sosial dan jasa-jasa. Banyaknya peranan mangrove memerlukan adanya pengolahan yang tepat untuk menjaga eksistensi mangrove. Salah satu cara yaitu pemantauan mangrove dengan teknik penginderaan jauh. Teknik ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat memetakan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini masih terdapat di bab 1, di mana tujuan penelitian jurnal ini adalah yang pertama, dapat memahami proses pengolahan citra satelit Landsat 8 untuk mendeteksi dan menghitung luasan mangrove Slugup, Bangsok, Teluk Asmara, dan Cengkrong pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Yang kedua, dapat memahami proses pembuatan aplikasi data dan olahan citra satelit Landsat 8. Yang ketiga, dapat memberikan informasi mangrove kepada masyarakat luas. Oke, yang berikutnya itu subjek penelitian. Subjek penelitian itu tentunya apa yang dibahas ya kawan-kawan. Oke.
Subjek penelitian pada jurnal inilah hutan mangrove Cilunggup, Bangsok, Teluk Asmara, dan Cengkrong. Oke, lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian ini kita ambil dari bab 2, tinjauan pustaka, di mana metode penelitian ini ada dua. Yang pertama itu blok diagram sistem. Radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek merupakan sumber data dalam penginderaan jauh. Pantulan atau pancaran tersebut diterima oleh sensor satelit Landsat 8, kemudian merekam objek permukaan bumi dan menyimpannya dalam bentuk citra. Untuk mendapatkan data citra satelit Landsat 8 dapat diakses dan diunduh secara gratis di situs milik USGS, yaitu Earth Explorer, dengan syarat harus mempunyai akun pada situs tersebut. Selanjutnya, data citra satelit yang telah diunduh dapat diolah untuk mendeteksi dan mengetahui luasan mangrove menggunakan software NV 5.3 dan ArcGIS 10.3. Setelah data citra satelit diolah tersebut diupload di aplikasi yang telah dibuat. Aplikasi akan memberikan rekomendasi kepada pengguna untuk melakukan tindakan ketika kita melihat hasil data luasan mangrove. Yang kedua itu DFD, Data Flow Diagram. Data Flow Diagram ini menggambarkan komponen-komponen dan air data antar komponen yang terdapat pada sistem. Dalam Data Flow Diagram level 0 terdapat dua entitas luar yang berhubungan dengan sistem, yaitu admin dan viewers. Viewers adalah penggunaan aplikasi yang memiliki bug akses untuk mengetahui proses informasi dan data tentang mangrove, sedangkan admin yang menginput semua informasi dan data mangrove. Oke, lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal ini, yang pertama itu ada citra satelit Landsat 8 dapat digunakan untuk identifikasi perubahan luasan hutan mangrove dengan ketelitian yang cukup baik, yaitu di daerah Cilunggup sebesar 90% dan Cengkrong sebesar 86,67%. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat 8, didapatkan hasil luas mangrove Cilunggup sebesar 27,45 hektar pada tahun 2015, 26,1 hektar pada tahun 2016, 25,56 hektar pada tahun 2017, dan 25,65 hektar pada tahun 2018. Luas mangrove Bangsok Teluk Asmara sebesar 24,66 hektar pada tahun 2015, 30,78 hektar pada tahun 2016, 31,56 hektar pada tahun 2018, dan 32,22 hektar pada tahun 2018. Sedangkan luas mangrove Cengkrong sebesar 101,79 hektar pada tahun 2015, 111,15 hektar pada tahun 2016, 143,8 hektar pada tahun 2017, dan 164,43 hektar pada tahun 2018. Ketiga, aplikasi perubahan kondisi mangrove Cilunggup, Bangsok, Teluk Asmara, dan Cengkrong pada tahun 2015 dan tahun 2018 dapat memberikan informasi mengenai luas dan kerapatan mangrove. Yang keempat, pada daerah Cilunggup, aplikasi memberikan rekomendasi untuk melakukan penyulaman mangrove pada tahun 2016 hingga 2017 karena mangrove mengalami penurunan luasan dan memberikan rekomendasi mangrove untuk dipertahankan pada tahun 2018. Sedangkan pada daerah Bangsok, Teluk Asmara, dan Cengkrong, aplikasi memberikan rekomendasi untuk mempertahankan mangrove karena luasan mangrove bertambah setiap tahunnya. Oke, kita lanjutkan. Tahap terakhir itu tahap untuk mereview jurnal. Yang terakhir itu adalah kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal ini adalah kata-kata yang padat dan singkat yang mudah dipahami oleh pembaca. Oke, kekurangan dari jurnal ini adalah gambar grafik dan gambar tabel yang dicantumkan dalam jurnal sangat tidak jelas dan kabur sehingga tidak bisa dibaca, dan kemudian referensi yang masih sedikit untuk menunjang keberhasilan dari penelitian ini. Oke, mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga
cara-cara untuk nge-review jurnal pada kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. See you next time. Bye bye. Itulah cara-cara mereview jurnal yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe.